Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita berandai-andai ya sebentar. Saya ini ekonom, keuskupan. Kalau sekarang saya mau bepergian dan saya beri Anda uang 100 juta pada Anda ini, masuk adik kecil nih, ya titipkan. Kira-kira mau diapakan uangnya? 100 juta. Saya percayakan uang pada Anda. Saya pergi dulu, dolan. Bepergian dulu. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang sebesar itu? Ada macam-macam kemungkinan. Bayar utang, bisa tak ya? Bisa. Bayar utang. Terus apa lagi? Memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pokok, tapi bisa juga memenuhi kebutuhan yang konsumtif. Bisa juga. Kemungkinan yang lain, kita mengembangkan uang itu. Entah usaha, buat apa? Segoliwet, dijual, atau buat apalagi kue pukis dijual, buka usaha, atau mengembangkan di tempat tertentu sehingga hasilnya bisa mendapatkan yang cukup. Babonnya, pokoknya tidak kita pakai, tapi kita kembangkan lalu mendapat hasilnya. Kemungkinan lain. Kemungkinan yang lain adalah kita diamkan uang itu. Bisa enggak? Bisa saja. Wah, ini uangnya Romo ini nanti kalau ada apa-apa rugi tadi, wah kok diseneni Romo ekonom, wah ngumet kok malah, wah macam-macam. Punya bayangan-bayangan yang macam-macam. Dah didiamkan saja. Saudari dan saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang Yesus kisahkan, uangnya tidak hanya 100 juta. Dikatakan 1 talenta. 1 talenta itu sama dengan 10 dinar. 10.000 dinar. 10.000 dinar itu setara dengan upah pekerja 1 hari. Kalau kita akan upah pekerja 1 harinya adalah 1 juta. 10.000 dinar berarti berapa? 10 M. Bukan ember ya. M betulan ini. 10 M. 1 talenta. Dan orang yang pertama diberikan 5 talenta. Berarti 50 M. Yang kedua berapa? 2 talenta. 20. Yang terakhir 1 talenta. 10. Artinya mau digambarkan bahwa Tuhan ini memberi kepercayaan yang begitu besar. Intinya itu sebenarnya, bukan soal angkanya ya. Tapi kepercayaan yang begitu besar kepada 3 orang ini, dan Tuhan itu percaya bahwa mereka menurut kesanggupannya, menurut kemampuannya dapat menjalankan apa yang dipercayakan kepada mereka. Kita manusia itu unik, istimewa. Anda dan saya itu istimewa. Kita diciptakan itu lebih khusus dibanding makhluk yang lain. Kita diciptakan dengan memperoleh kebebasan. Apa artinya kebebasan? Kemampuan untuk memilih dan memutuskan. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Karena kita mampu memilih dan memutuskan, karena kita punya yang disebut hati nurani. Hati nurani, kemampuan untuk menilai, menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang lebih baik. Coba Anda ingat, Anda pernah memilih untuk sekolah A atau sekolah B. Itu karena Anda punya pertimbangan, penilaian. Mau milih
ini perkara makanan misalnya, mau milih makan roti atau mau milih nasi goreng babat, Anda bisa memutuskan. Tapi juga secara spontan berdasarkan pertimbangan. Aku tak milih makan roti, karena kalau makan nasi goreng minyaknya banyak misalnya. Ada pertimbangan baik buruk, atau baik lebih baik. Dan pertimbangan dan pilihan tadi itu juga didasarkan atas karena kita memiliki akal budi. Kemampuan, akal budi ya, kemampuan untuk membayangkan, mengabstraksi, daya kreasi. Sekarang jenengan sedang membayangkan apa? Coba. Mungkin duduknya di sini, tapi pikirannya bisa di tempat lain ya, betul enggak? Atau membayangkan saya di depan, nggak usah dibayangkan, nunggu sudah kelihatan kok ya, lemu koyong ini ya toh. Tapi Anda lagi duduk seperti ini bisa membayangkan, nanti pulang gereja saya mau langsung pulang, saya akan ini kemana? Atau saya membayangkan saya punya cita-cita, saya punya harapan doa tertentu, saat misa ini saya ingin sekali untuk mendoakan ini. Anda membayangkan sesuatu. Daya kreasi, ini yang kita miliki dan ini yang mempengaruhi kita menimbang, menilai, dan kita memutuskan. Hamba yang mendapatkan 1 talenta dan tidak mengembangkan, dia membayangkan tuannya itu sangat kejam, membayangkan bahwa tuannya akan berbuat lebih tidak adil. Maka yang ada adalah dia takut, penilaiannya kabur, lalu keputusannya pun tidak diambil apapun. Keputusannya adalah tidak melakukan apapun. Ketika kita memiliki paham seperti ini, paham-paham yang kita miliki tentang Tuhan, Tuhan yang kejam, Tuhan yang murka, Tuhan yang hanya mengizinkan kelompok tertentu saja, maka dia tidak terbuka pada pihak-pihak lain, maka hidup kita, penilaian kita, pertimbangan kita, bahkan keputusan kita akan dipengaruhi oleh mindset, cara kita membayangkan sesuatu. Dan ini persis yang Yesus tunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam perumpamaan, supaya mereka bisa membayangkan bahwa gambaran Allah yang mereka miliki selalu gambaran Allah sebagai hakim yang kejam, yang tidak memiliki belas kasih terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Yesus membongkar itu dan mengatakan bahwa Allah itu penuh dengan kebapaan, keibuan, penuh dengan kemurahan hati. Inilah maksud dari perumpamaan tentang talenta. Kita mengubah mindset, cara kita memandang tentang Allah, tentang hidup kita sendiri, supaya apa? Supaya kita memiliki tadi daya gerak dari dalam, akhirnya berani bertindak apa yang seperti Yesus harapkan. Kita mengalami bahagia, sukacita, damai, karena kita memiliki pikiran yang benar. Kalau sekarang lagi musim swab juga ya, kalau ada kita mau periksa gitu. Nah ini menurut saya ini otaknya juga harus di swab ya. Cara kita berpikir supaya virusnya itu bukan virus mengenai pandangan-pandangan yang justru dangkal dan sempit. Kita diajak untuk memperluas cara kita memandang suatu persoalan hidup dan menilai bahwa ada rahmat belas kasih yang selalu Tuhan anugerahkan dan berikan dalam hidup kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Tuhan kita luar biasa. Dia mempercayakan segala talenta, kemampuan pada Anda. Artinya, Tuhan berani ambil resiko terhadap hidupmu. Tidak penting kamu memiliki kelemahan apapun, tetapi Tuhan percaya bahwa kamu bisa dan dapat berkembang karena dalam diri kita selalu punya keyakinan bahwa Allah menuntun, menolong seperti gembala yang baik
yang mengarahkan hidup kita, membimbing hidup kita, sehingga kita mampu bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. Paham Allah inilah yang banyak mempengaruhi kita, negara kita, bangsa kita ini. Ketika paham tentang Allah itu keliru, maka kita terpecah-pecah dan kita tidak mengalami persaudaraan satu sama lain. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menunjukkan tentang Allah yang begitu penuh kebapaan dan keibuan dalam hidup kita. Mari kita memandang Allah seperti Yesus mengajarkannya dalam doa yang Dia ajarkan sendiri, Bapa kami. Itulah gambaran Allah yang menyuburkan talenta dan panggilan kita masing-masing. Kita hening sejenak, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan, mengungkapkan bahwa Allah betul-betul Allah yang menggerakkan hidup kita menjadi lebih baik dan berkembang. Anda nanti bisa ikut bernyanyi, ada teksnya di layar monitor. Earth's creator, everyday God, loving maker, oh Jesus, you save us, oh Spirit, recreate us, come be with us, in your presence, everyday God, we are gathered, oh Jesus, you have called us, oh Spirit, to restore us, come be with us, life of all life, everyday God, love of all love, oh Jesus, hope of all hope, Spirit, light of all light, in our resting, everyday God, in our rising, oh Jesus, in our hoping, oh Spirit, in our waiting, come be with us, in our dreaming, everyday God, in our daring, oh Jesus, in our searching, oh Spirit, in our sharing, come be with us, God of laughter, everyday God, God of sorrow, oh Jesus, home and shelter, oh Spirit, strong and patient, come be with us, way of freedom, everyday God, star of morning, oh Jesus, timeless healer, oh Spirit, flame eternal, come be with us, word of gladness, everyday God, word of mercy, oh Jesus, word of friendship, oh Spirit, word of challenge, come be with us, gentle Father, everyday God, faithful brother, oh Jesus, tender sister, oh Spirit, loving mother,
Father, come be with us, our beginning, everyday God, our unfolding, oh Jesus, our enduring, oh Spirit, journeys ending, come be with us. Hallelujah, everyday God, now and always, oh Jesus, hallelujah, oh Spirit, through all ages, come be with us. Terima kasih Yesus, Kau tunjukkan Allah yang penuh dengan keibuan, kebapaan. Amin. Berpaut pada Tuhan Allah itu baik bagiku, demikian juga menaruh harapan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena telah Kau segarkan dengan sabda-Mu dan sakramen Maha Kudus yang telah bersemayam di hati kami. Semoga kami selalu menjadi kemah kehidupan dan mengembangkan pengenalan kami akan Engkau, serta talenta anugerah yang Kau curahkan dalam diri kami untuk semakin memuliakan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu dan Bapak, saudari-saudaraku, adik-adik, rekan-rekan muda, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, kehadiran Anda di gereja ini. Kita juga berterima kasih kepada semua pelayan liturgi, para prodiakon, mistinar, petugas tata tertib, gugus tugas, protokol kesehatan, komsos, koster, semua saja yang ambil bagian. Terima kasih atas keterlibatan Anda. Juga untuk saudara-saudara kita yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, para pendengar radio, terima kasih partisipasi Anda dalam perayaan ini, baik yang ada di tanah air maupun yang berada di luar tanah air mungkin. Kita sapa mereka dan saling mendoakan satu sama lain. Kita mohon berkat Allah. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, saudara sekalian, keluarga, pekerjaan dan pelayanan Kamal Kasih saudara, serta mereka yang kita ingat, kita doakan dalam perayaan ini, memperoleh perlindungan, bimbingan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi bersama organis KUR. Terima kasih yang telah mengiringi perayaan ini.